Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang dinamika. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kinematika, bahwa kinematika itu adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang apa saja yang ada pada benda bergerak. Nah, kalau untuk dinamika, ini merupakan cabang ilmu fisika tentang kajian penyebab gerak benda. Yang menyebabkan gerak benda itu apa? Nah, fenomena tentang gerak benda dapat dilihat pada dua gambar di bawah ini. Yang pertama ada seorang wanita mendorong kursi, kemudian yang kedua ada seorang laki-laki yang menendang bola. Jika kursinya tidak diberikan sentuhan dorongan, kemudian jika bolanya tidak diberikan sentuhan berupa tendangan, maka bola dan kursi ini akan selamanya tetap diam. Nah, pada saat wanita ini mendorong, maka kursinya bergerak. Kemudian pada saat laki-laki ini menendang, bolanya itu melayang, melambung menuju gawang. Artinya, yang menyebabkan benda bergerak itu adalah sentuhan atau interaksi berupa dorongan, tarikan, ataupun tendangan. Interaksi berupa sentuhan yang bisa diartikan dorongan, tarikan, atau tendangan atau lemparan itulah yang disebut dengan gaya. Nah, untuk ilmuwan yang mencetuskan fenomena tentang gerak itu adalah yang pertama Galileo Galilei, di mana gerak benda jatuh tidak bergantung pada masanya. Nah, kemudian Galileo ini menyatakan bahwa semua fenomena alam fisika itu dapat dipahami kebenarannya itu harus dibuktikan lewat eksperimen. Nah, pembuktian pernyataan gerak benda jatuh tidak bergantung pada masanya ini bisa dilakukan dengan praktik sederhana, yaitu kita menjatuhkan ballpoint dan kertas yang kita remas-remas secara bersamaan dengan ketinggian yang sama, kemudian mereka jatuhnya pas di lantai, itu juga dalam waktu yang sama. Kemudian yang kedua ada Isaac Newton. Isaac Newton ini sudah kita kenal semua. Ilmuwan ini menyatakan tentang hukum gerak Newtonnya. Ada 3 hukum gerak Newton. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, hukum 1 Newton dalam kerangka acuan universal, setiap benda yang sedang diam atau sedang bergerak lurus beraturan akan tetap berada dalam keadaannya semula, kecuali bila benda tersebut dikenai gaya. Jadi inti dari hukum gerak 1 Newton itu adalah sifat kelembamannya benda. Benda itu akan selamanya malas untuk bergerak kalau tidak dikasih apa-apa, atau dikasih sentuhan, atau dikasih gaya yang tadi kita sebutkan. Dan benda itu kalau sudah bergerak ya dia itu malas untuk berhenti. Nah, seperti itu bahasa sederhananya. Nah, hukum 1 Newton ini kita bisa visualkan ke dalam fenomena dalam gambar ini. Ada bola, nah di sini, jika tidak ada gaya yang bekerja, atau if F force itu sama dengan 0, maka bendanya itu ya selamanya akan tetap diam di sini. Dengan kecepatan 0. Karena diam, kecepatannya pasti nggak ada. Nah, kalau misalnya bendanya itu sudah bergerak, otomatis kalau tidak ada gaya, ya bendanya tetap akan bergerak. Bergeraknya dengan kecepatan yang sama, yaitu V. Sehingga dikatakan kecepatan bendanya itu selalu konstan kalau tidak ada gaya yang bekerja. Kemudian, secara umum penyebab gerak benda itu tadi adalah gaya. Nah, agar benda bergerak itu diperlukan gaya, dan kata gaya menurut Newton ini mengisyaratkan adanya kontak fisik atau interaksi fisik. Besar kecilnya interaksi fisik mengisyaratkan besar kecilnya gaya yang ada.
Kalau misalnya bendanya itu berat, kita berarti harus memberikan interaksi yang lebih besar untuk membuat benda itu bergerak. Itu maksudnya. Kalau bendanya itu lebih ringan, berarti interaksi yang kita berikan ke bendanya, kalau kita menariknya, pasti membutuhkan gaya yang lebih kecil. Nah, Newton merumuskan konsep gaya untuk mengkuantisasikan gerak. Nah, jadi mengkuantisasikan interaksi, Jadi setiap benda yang bergerak punya kuantitas, nilai, di mana nilai tersebut disebut sebagai momentum. Nah, jadi kita kilas balik ke momentum. Nah, pengamatan Newton tentang gerak benda di alam, semua benda itu memiliki massa M. Cepat lambatnya gerak benda dinyatakan dengan variabel kecepatan V. Nah, kuantitas fisik gerak benda yang tadi sudah saya sebutkan dinyatakan oleh momentum benda, P. Jadi nilai gerak benda itu adalah momentum. Di mana di sini momentum itu sama dengan M dikali V. Massa dikali kecepatan. Nah, ini contoh dari peristiwa momentum. Ada kendaraan bergerak, menubruk, terus membuat yang di depannya bergerak, itu pasti punya kuantitas fisiknya atau momentumnya. Nah, kemudian definisi gaya menurut Newton yang selanjutnya, bahwa gaya itu adalah perubahan momentum yang terjadi tiap satuan waktu. Jadi rumus dari gaya yang kita tahu kalau rumus hukum 1 Newton, kalau hukum 1 Newton kan sigma F sama dengan 0. Jadi belum saya tuliskan sigma F karena tidak ada gaya sama dengan 0. Ini hukum 1. Nah, kalau hukum 2 Newton yang kita tahu, hukum 2 Newton, itu kan sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini. M kali A. Asal muasal dari sigma F sama dengan M kali A itu berasal dari momentum. Jadi karena ada perubahan momentum, timbullah gaya. Nah, perubahan momentumnya tiap satuan waktu itu merupakan fungsi dari turunan terhadap fungsi waktu, di mana nilainya P kemudian M kali V di sini kita masukkan P-nya ke turunan fungsi P, turunan momentum P terhadap fungsi waktu, sehingga nilainya F itu sama dengan M dV dt. Nah, kecepatannya yang kita turunkan terhadap fungsi waktu, karena masanya kan selalu tetap. Nah, sehingga turunan dari kecepatan terhadap fungsi waktu itu merupakan pengertian dari percepatan. A. A itu sama dengan dV dt. V per T. Nah, sehingga nilainya gaya itu sama dengan M dikali A. Ini yang kita kenal sebagai hukum 2 Newton. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, nah ini, jadi kalau ada benda yang diberi gaya, yang awalnya diam, pasti dia akan bergerak. Nah, karena dia awalnya diam, kemudian bergerak, berarti kan ada perubahan kecepatan, ada delta V. Perubahan kecepatan itu merupakan ciri dari percepatan. Kan tadinya diam, kemudian dia bergerak, kan dipercepat. Atau tadinya bergerak kemudian diam, diperlambat. Oh, berarti ada percepatannya. Ini sudah.
Kemudian ini soal latihannya. Yang pertama pasti sudah bisa semua. Berapakah gaya yang diperlukan agar mobil yang masanya 2000 kg dipercepat sebesar 2 meter per sekon? Masanya itu berarti M, kemudian 2 meter per sekon di sini adalah A. Otomatis kita bisa menjawab poin A. Berapakah gaya? Berarti F-nya kan sama dengan M dikali A, berarti masanya adalah 2000 kg. Kemudian A-nya 2, berarti 4000 Newton. Nah, kemudian yang B, berapakah perpindahan yang dialami mobil setelah 10 detik jika mobil pada mulanya diam? Perpindahan yang dialami mobil setelah 10 detik jika mobil pada mulanya diam. Berarti di sini kan diketahui waktunya T. Diketahui waktunya T, kita sudah tahu ada percepatannya A, 2 meter per sekon kuadrat, maka kita pakai apa? Pakai rumus dari gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Nah, ada A, ada T. Berarti kita pakainya yang mana? Yang ditanyakan perpindahannya, X. Berarti kan rumusnya ada X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini harus dipahami karena selalu berkaitan. Nah, berarti kalau keadaan mulanya diam, berarti V0-nya adalah 0. Berarti di sini 0 dikali T-nya 10 ditambah setengah, A-nya berapa? A-nya 2, T-nya adalah 10 kuadrat. Ini 2 dengan 2 hilang, ini hasilnya 0, berarti tinggal 10 kuadrat itu 100 meter. Nah, kemudian berapakah kecepatan mobil setelah 10 detik? Nah, ini pun juga sama. Ini kalian harus pakai GLBB. Kecepatan setelah 10 detik berarti kan kita bisa pakai yang persamaan VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0 ditambah A-nya 2, waktunya T itu 10. Berarti ketemunya 20 meter per sekon. Seperti ini. Kemudian di sini ada soal latihan tentang resultan gaya pada benda. Berapa resultannya? Yang satu arahnya ke kanan sebesar 10 Newton. Yang satu arahnya ke kiri sebesar 2 Newton. Logikanya, kalau ditarik gaya lebih besar, geraknya pasti ke arah yang lebih besar. Ke arah F10 Newton. Nah, resultannya itu kan sigma F. Berarti mengikuti pergerakan yang lebih besar, yaitu F besar. Misalnya di sini, F besar dikurangi F kecil. Nah, berarti F besarnya 10, F kecilnya adalah 2. Berarti resultan gayanya adalah 8 Newton. Hitung percepatan yang terjadi pada benda, berarti pakai rumus sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kemudian kita ubah F-nya tadi ketemu 8 sama dengan masanya adalah 5, A-nya ditanyakan. Berarti A-nya ditanya, 5-nya pindah ke sana, jadinya 8 per 5 sama dengan A. 8 per 5 itu 1,6 meter per sekon kuadrat. Ini A-nya. Nah, kemudian yang C. Jika pada awalnya benda diam, tentukan kecepatan dan perpindahan benda setelah 0,5 menit. Nah, ini sama dengan yang tadi. Silahkan kalian coba kerjakan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hukum aksi-reaksi. Apa itu hukum aksi-reaksi? Jadi hukum aksi-reaksi itu adalah hukum
sebab akibat dari suatu benda yang berinteraksi karena adanya gaya luar. Kenapa di sini kita bisa lihat bendanya dia diam, di sini ada tanda X karena ini bukan merupakan hukum aksi reaksi karena di sini tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Artinya dia diam. Sehingga dia punya gaya yang ada pada dirinya saja. Kalau bendanya diam, dia juga punya gaya, tetapi gaya yang dia miliki sendiri, bukan gaya dari luar. Benda yang diam memiliki dua gaya. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat itu kalian tarik dari titik tengah ke bawah. Dari titik tengah di sini ke bawah. Kenapa gaya berat itu arahnya selalu ke bawah? Karena dia dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ini adalah gaya berat. Ini adalah gaya berat. Gaya berat. Ini bendanya diam. Nah, kemudian selain gaya berat, dia punya gaya normal. Nah, gaya normal itu kalian gambarkan tidak ditarik dari titik tengah. Jadi ini kurang tepat ya. Jadi kalau saya gambarkan, gaya normalnya itu ditarik dari sentuhan antara dua benda yang berbeda, tapi dalam keadaan ini ya diam di sini ya untuk hukum 1 Newton ini, bukan hukum aksi reaksi. Jadi dari pertemuan dua permukaan benda ini ditarik tegak lurus dengan permukaan bidang sentuhan. Ini kan tegak lurus nih, membentuk sudut 90 derajat. Ini permukaan bidangnya. Nah, itu adalah gaya normal. Jadi kalau benda diam, dia hanya memiliki gaya yang ada pada dirinya sendiri. Tidak ada gaya luar, sehingga itu bukan hukum aksi reaksi atau hukum 3 Newton. Nah, kita lihat yang ini. Kalau kita lihat yang ini, di sini ada gaya luar yang bekerja. Yang pertama dia ditarik ke kanan, kemudian di sini ada permukaan, kemudian di sini ada simbol F, artinya itu ada gesekan, ada gaya gesek di sini. Ini gaya tarik, yang F ini gaya tarik, kemudian yang F ini adalah gaya gesek. Gaya gesek. Nah, jadi bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya itu akan bergerak berlawanan dengan gerakannya ke kiri. Kalau fenomena ini barulah dikatakan fenomena hukum aksi reaksi. Karena di sini ada interaksi gaya luar, kemudian ada gaya aksi reaksinya. Bahwa saat benda ditarik ke sana akan menyebabkan reaksi yaitu gesekan antara benda yang bergerak dengan permukaan dengan arah berlawanan. Kemudian dari hukum aksi reaksi ini, alam memperlihatkan pola yang sifatnya berpasangan. Nah, sifat ciri pasangan gaya aksi reaksi yang pertama, gaya yang bekerja pada benda itu sama besar. Terus yang kedua, gaya yang bekerja pada benda arahnya berlawanan. Kemudian gaya tersebut bekerja pada benda yang berlainan. Dan benda dan gaya terletak dalam satu garis lurus. Contohnya saat kita memukul tangan kita ke pinggir kursi atau meja di sini. Maka gaya pukulan arahnya ke sana, kemudian gaya desakan dari mejanya arahnya ke atas. Kalau dituliskan persamaan matematisnya, F aksi sama dengan F reaksi dengan arah yang berlawanan. Jadi, kalau kita berikan pukulan ke sana sebesar 30 Newton, maka desakan dari pinggir kursinya ini ke sana juga sama nilainya 30 Newton. Ini contohnya juga. Nah, kemudian
Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara kita menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ini tadi yang pertama sudah ada sebelumnya bahwa benda awalnya ditarik dengan gaya sebesar F, tarikannya arahnya ke kanan. Kalau di sini bendanya permukaannya kasar. Kalau permukaannya kasar pasti ada gaya gesek F. Biasanya saya menambahkan FG agar ada perbedaannya. Nah, setiap benda yang bergerak di bidang permukaan kasar pasti punya gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gerakan bendanya. Kalau kita tarik arahnya ke kiri, gaya geseknya ya arahnya ke kanan. Dan menggambarnya itu pas di pertemuan dua benda. Ini kan pertemuan dua benda di sini. Nah, kemudian selain itu dia punya gaya yang ada pada dirinya sendiri, yaitu gaya berat dan gaya normal. Gaya berat itu digambar dari titik tengah sampai ke bawah menuju pusat gravitasi bumi. Kalau gaya normal itu dari pertemuan dua permukaan benda, arahnya tegak lurus dengan permukaan, di sini ke atas. Nah, kemudian kalau pada benda miring gimana kalau bidang miring? Jadi kalau bidang miring, nah harus diperhatikan lagi di sini ada gaya yang menyebabkan dia bergerak misalnya. Di sini karena dia punya gaya berat. Gaya beratnya itu kan arahnya selalu ke bawah. Jadi arahnya ya selalu ke bawah sini. Bawahnya bukan arah ke sana, tapi ke arah bawah. W, gaya berat. Kemudian gaya normalnya selalu tegak lurus dengan permukaan bidang. Kalau saya gambarkan ke sana, ini gaya normalnya, ini jelas salah. Karena tidak tegak lurus. Di sini kan nggak tegak lurus di sini. Membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Maka yang benar kita tarik dari pertemuan dua permukaan bidang tegak lurus ke sana. Nah, ini tegak lurus. Kemudian, karena di sini ada gaya berat, V, menuju ke sana, bawah, pusat gravitasi, dia membentuk sudut tertentu terhadap garis normal di sini. Maka dia mempunyai dua arah W, yaitu W ke arah sumbu X dan W ke arah sumbu Y. W ke arah sumbu X di sini WX dan W ke arah sumbu Y ini WY. Dan WX, misalnya ini ada sudut alfa, ini sama dengan W sin theta, kemudian WY adalah W cos theta. Nah, itu adalah gambaran dari hukum Newton. Jadi untuk video pembelajaran kali ini tentang dinamika khususnya hukum Newton. Kemudian untuk video pembelajaran yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi setelah dari dinamika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.